Selamat datang di Urban Social Forum Online. USFO terselenggara atas kerjasama Rame-Rame Jakarta dan Urban Social Forum. Info detail tentang USF bisa dicek di sini. Info detail tentang Rame-Rame Jakarta bisa dicek di sini. Saya Erdin Juwita dan ini adalah episode 6. Kita sudah hampir di penghujung pembahasan mengenai sektor informal. Kita telah mempelajari tentang apa, siapa, mengapa, dan bagaimana sektor informal ada dan menjadi bagian penting dari kota ini. Nah, dalam episode ke-6 ini, kita akan membahas mengenai sektor informal dalam perannya menjadi sistem jaring pengaman sosial informal. Seperti yang disebutkan dalam permulaan episode ini, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat kedua dari pasal yang sama menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Apa artinya? Yang pertama adalah negara kita menganut prinsip negara kesejahteraan atau dalam bahasa Inggris disebut welfare state. Welfare state atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya, ternyata pemerintah bukanlah satu-satunya entitas yang menjalankan peran ini. Dalam kegiatan sehari-hari, seringkali kita temukan pola perlindungan sosial dan ekonomi yang diantara sesama warga negara secara langsung. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cuplikan berikut. Iya sih, mau tanya tentang yang paguyuban. Kan lagi susah nih, lagi COVID, PSBB, terus diperpanjang lagi kan? Belum. Jadi kita belum bisa ngomong udah selesai apa belum, karena orang-orang pada pulang ya, nggak ada uang ya, belum kumpul yang terakhir. Mulai sepi kapan berarti Bu? Ya, bang sebulan Maret lah. Maret ya? Februari masih lumayan. Terus Maret, April, Mei, puasa tuh tutup dah. Iya, betul aja baru Kalau ini sekarang di WA grup aja aktif ya berarti? Iya, gimana kabarnya? Nanya kan? Oh iya, saya udah bikin surat SIKM gitu. Iya. Apa saya langsung jualan? Ya ntar dulu, saya lihat dulu. Saya juga nggak mau langsung kasih jualan begitu. Takutnya memang dia bersih, memang dia sehat dari kampung. Tapi kan di jalan kita nggak tahu kan? Iya. Nah, jadi dia nanti kalau udah ada surat ini saya fotokopi, saya ngadu ke puskes, dia diperiksa dulu. Kemarin sih alhamdulillah selama ini ada orang kelurahan datang ke sini langsung diperiksa semua suhu-suhunya. Oh, dicek. Turunnya berapa jauh tuh? Nggak tahu ya, saya nggak pakai GoFood juga kayaknya, tukang-tukang es kelapa juga. Pendapatannya turun belum tahu. Grafis juga kayaknya sepi. Soalnya kantor libur ya. Baru Biasanya kalau puasa biasanya tuh es kelapa pesanan kan di bok-bok apa kan banyak ya. Iya. Sekarang nggak ada kan, dia pulang juga pernah. Oh, biasanya buat buka puasa ya. Tahun ini memang benar-benar kecekik tahun ini. Tapi benar ada hikmahnya juga. Hikmahnya apa? Ya hikmahnya ya, aku alhamdulillah anak-anak pada kumpul di rumah, jadi bisa jadi imam kan. Jadi kita setiap kali kan bisa taraweh, ya kan? Oh, rame sih ya? Iya, kan nggak bisa ke masjid kan. Kalau ke masjid kan dia orang pada kabur ya kan. Kita kan sendirian di rumah, nggak ada ini kan. Sholat itu fitri di rumah juga kan gitu. Cuma ini yang biasanya paguyuban dagang pulang kampung. Waktu itu masih sempat pulang kampung. Yang mana? Yang ya kan sempat ada larangan pulang kampung tuh susah. Sebelum itu kan udah pulang. Udah pulang. Berarti Maret tuh udah mulai. Udah sebagian udah pulang. Begitu kantor ini ya. Iya. Kalau buat yang pedagang di sini, kemarin kan
aturannya udah ada tuh, misalnya kayak nggak boleh buang sampah sembarangan, terus harus jaga kebersihan. Nah, setelah corona ini bakal ada aturan tambahan nggak? Ya memang harus pakai masker. Kalau bisa kan pakai sarung tangan untuk melayani. Iya. Datang itu satu, kedua nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi makan mah kalau bisa bungkus. Nggak boleh ini juga, nggak boleh kumpul-kumpul berapa orang, nggak boleh. Ini yang rencananya nanti diterapin mulai tanggal 8 ini. Ya, ini gue udah bilang kok posisi begini aja. Kalau mau bungkus berangkat jadi gitu. Relasi dan sistem sosial yang diceritakan dalam cuplikan sebelumnya sangat mudah kita jumpai dalam keseharian masyarakat Indonesia. Kita seringkali menyebutnya dengan berbagai istilah. Gotong royong, patungan, arisan, paguyuban, bantu teman, dan lain-lain. Berbeda dengan sistem jaminan sosial formal yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk BPJS maupun oleh swasta dalam bentuk asuransi. Sistem jaminan sosial informal sangat sulit dihitung besaran nilainya. Tapi sebagai gambaran, mari kita lihat kembali cuplikan infografis dari episode 1 berikut. Dalam sebuah penelitian kecil yang rame-rame Jakarta lakukan di tahun 2018 sampai 2019, seorang pekerja kantoran di wilayah Karet Sudirman bisa menghemat sekitar 18 juta rupiah per tahun jika memilih untuk makan siang di warung atau gerobak di pinggir jalan, daripada jika harus selalu makan di restoran formal. Nah, bisa kalian bayangkan bagaimana kota Jakarta tanpa adanya sistem jaminan sosial informal ini? Apa yang akan terjadi jika tiba-tiba salah satu dari kita terkena pemutusan hubungan kerja, atau mengalami musibah, atau terjadi krisis ekonomi? Bagi kawan-kawan yang mengalami krisis ekonomi dan sosial di Jakarta pada tahun 1998, tentu masih ingat kemunculan begitu banyak warung tenda di kawasan Senayan, atau maraknya kegiatan usaha kecil dan menengah skala rumahan yang menjamur pasca krisis. Tidak hanya secara ekonomi, kehadiran sektor informal sebagai jaring pengaman sosial juga mengurangi risiko keresahan sosial. Dalam krisis, sektor informal seringkali hadir jauh lebih cepat dan bisa diandalkan. Misal, banjir yang melanda Jakarta di awal tahun ini. Kita temukan banyak inisiatif yang muncul secara spontan dari pelaku usaha informal untuk membantu mengatasi masalah yang ada, seperti kemunculan ojek gerobak misalnya. Atau Mas Salim, pedagang minuman STMJ yang tetap berjualan di tengah banjir. Komoditas yang dijual Mas Salim sangat diperlukan untuk meningkatkan stamina dan kesehatan korban banjir, mencegah masuk angin. Selalu ada solusi dalam secangkir kopi dan sepiring gorengan. Meski nggak gratis, seringnya bisa ngutang dulu kok. Tapi jangan sering-sering ya. Di episode berikutnya, kita akan bahas tentang sektor informal, kaitannya dengan apa yang sedang terjadi saat ini, dan yang akan terjadi di masa depan. Ikuti terus ya. Sampai jumpa.